mengenai siapa dia, mengertikah kita siapa dia? Karena dia telah mengerti kita lebih dulu dan pagi ini ya Bapak Pendeta Peruntungan Girsang akan menjelaskan ya akan memberikan sebuah eh, pemahaman yaitu mengertikah kita akan kebaikan Tuhan, mengertikah kita akan dia. Dan waktu 45 menit dipersilakan untuk Bapak Peruntungan Girsang. Silakan Pak. Bro, terima kasih. Selamat pagi, salam sahabat-sahabat sekalian, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di TikTok ya. Hari ini saya juga live di TikTok. Terima kasih sahabat-sahabat di TikTok yang sudah hadir. Demikian juga sahabat-sahabat yang di Zoom, walaupun ada yang mungkin belum hadir ya, mungkin dalam perjalanan. Terima kasih, selamat pagi, dan saya percaya kita semua sehat-sehat. Dan pagi hari ini kita akan menyampaikan sesuatu yang sebenarnya ayat-ayatnya begitu banyak dan teman-teman sebetulnya juga mungkin sudah baca, sudah pada tahu ya. Do I understand? Ya, ini do I understand. Kita mau lihat itu apakah sebetulnya mengertikah kita, mengertikah aku gitu ya terhadap kebenaran firman Tuhan. Mari kita mulai lihat ayat-ayatnya ya. Saya coba tayangkan teman-teman sekalian. Saya coba tayangkan slide saya ya. Maaf rekan-rekan di TikTok tidak lihat slide-nya ya. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah ya, saya yakin sudah ya. Sudah jelas Pak. Sudah ya. Nah, tema hari ini adalah do I understand? Mengertikah aku? Ya, mengertikah aku? Karena banyak orang jadi Kristen, ya, banyak orang Kristen tapi tidak mengerti. That's why banyak orang jadi mualaf. Ya benar ya. Banyak yang jadi mualaf. Why? Because they don't understand exactly ya apa yang firman Tuhan katakan. Ya, kenapa banyak jadi orang jadi mualaf? Karena tidak mengerti. Ya, ini juga bukan kesalahan mereka, kesalahan pengajar ya, kesalahan pembicara yang tidak menjelaskan sedemikian rupa sehingga tidak mengenal, mengerti dan mengenal siapa itu Kristus Yesus Tuhan. Ya, banyak perdebatan di mana-mana kalau dilihat di YouTube ya, di TikTok, di berbagai media sosial ya, di WA itu banyak sekali terjadi perdebatan-perdebatan hanya untuk mengerti siapa itu Tuhan. Tapi lihat ayat ini di 2 Timotius 2 ayat 7 perkatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan ya. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Bayangkan teman-teman sekalian. Tuhan akan memberikan pengertian. Tangkap baik-baik saudaraku, bukan pengertian kita. Is not our understanding. Nah ya, bukan pengertian kita, but God, Lord, the Lord Christ Jesus give us ya, dia yang memberi pengertian ya, memberi pengertian kepada saudara dan saya. Mari tangkap ini baik-baik saudaraku, sahabat sekalian. Jadi ingat saudaraku, firman Tuhan berkata pengertian itu diberikan oleh Tuhan. Ya, oleh Roh Kudus itu yang memberi pengertian kepada saudara dan saya. Bukan pengertian kita. Nah, ini harus ditangkap ya, saudaraku. Maka lihat ini, di Matius 13 ayat 23, firman Tuhan berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik. Apa yang tanah yang baik? Yaitu hati kita, pikiran kita, yang apa namanya? Terbuka. Open your heart, open your mind. Jadi manakala pikiran kita dibukakan, kita buka pikiran kita, buka hati kita, ya, maka kita namanya menjadi apa? Tanah yang baik. Ialah apa? Orang yang mendengarkan firman itu. Saudara ingat, firman itu bukan yang lain-lain, bukan cerita yang lain lagi, tapi firman itu dan mengerti. Ya. Nah, waktu kita mau mendengar, kan Yesus sering katakan kan, bagi telinga yang mau mendengar, ya. Buka telinga mau dengar. Nah, juga dikatakan di Roma 12 ayat 2 katakan apa? Pembaharuan budi. Janganlah sama dengan dunia ini, tapi melakukan pembaharuan budi itu artinya open your mind, ya, open your mind, renewing your mind,
ya, mau pembaharuan pikiran, ya, saudaraku. Jadi di sini dikatakan kita seperti tanah yang subur atau tanah yang baik manakala kita mau mendengar, membaca, meneliti kebenaran firman Tuhan. Karena Amsal 25 katakan kemuliaan yang diberikan kepada kita sebagai umatnya adalah menyelidiki firman itu sehingga kita mengerti, sehingga kita memiliki understanding yang benar, ya. You will have the understanding yang benar, teman-teman, ya. Ya, nah kalau kita sudah mengerti, maka langkah berikutnya, ya, maka karena itu ia berbuah. Ya, firman itu berbuah. Ya, pengertian itu firman itu berbuah di dalam pengertian kita. Apa berbuah di sini? Adalah mengenal ya, berbuah di sini di atas lagi, memahami, mengenal. Sampai kapan? Sampai 100 kali lipat. Kalau 100 kali lipat kita bisa mengenal Kristus, maka kita tidak lagi melihat Kristus. Membayang-bayangkan di pikiran kita, Kristus itu bentuknya kayak bentuk manusia. Ya, berjenggot, pakaiannya panjang, apa gitu. Itu sudah berlalu, teman-teman sekalian. Nah, disinilah kita memiliki pengenalan akan Dia. Ya, mengenal siapa itu Kristus itu. Yang dulu pernah jadi pernah mengabarkan Injil kebenaran, ya, pernah berjalan di atas air dan pernah mati di salib, udah dikubur dan bangkit. Nah, sekarang Kristus yang kita bicarakan bukan lagi yang berjalan di atas air, bukan yang buat banyak mujizat, tapi dia sudah ada di dalam kita, kita ada di dalam dia. Karena Kristus itu telah kembali kepada natur kealahannya, yaitu roh, teman-teman sekalian. Ya, inilah yang dikatakan berbuah, mengenal Kristus sampai 100 kali lipat. Nah, walaupun ada yang 60 kali lipat, bahkan ada yang 30 kali lipat. Tapi saudara dan saya, kita mau mencapai 100 kali lipat. Karena angka 10, 100 ini adalah angka yang sempurna, ya teman-teman sekalian. Next ya, sahabat-sahabat. Next. Saya lanjut. Nah, satu, masalah pengertian. Ya, pengertian. Jadi, yang kita mau fokus itu adalah siapa itu Kristus Yesus Tuhan. Karena di luar sana, sahabat-sahabat sekalian, banyak orang tidak mengerti siapa itu Yesus Kristus Tuhan. Banyak orang berkatakan dia itu manusia, hanya sekedar nabi, ya. Nah, ini banyak orang berkata demikian, saudaraku. Mereka tidak mengenal siapa itu Kristus. Nah, mengerti, kalau kita cari arti katanya, ya saya juga search arti katanya, teman-teman. Maka mengerti itu telah dapat menangkap, memahami, tahu apa yang dimaksudkan, apa yang termasuk yang ditulis, yang diperkatakan, yang kita dengar, itu kita bisa mengerti, menangkap. Ya, pikiran kita itu mengerti, menangkap, ya. Memahami, kita tahu, bahkan bisa mengenal gitu ya. Nah, understand dalam bahasa Inggrisnya, ya, kalau kita lihat beberapa definisi, banyak banget definisinya ya teman-teman ya. To know the meaning of what someone is telling you. Jadi kita mengerti apa maknanya, apa maksudnya, apa artinya manakala seseorang berkata kepada saudara, atau dalam bentuk bahasa orang mengatakan kepada saudara, apakah dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jepang, Anda mengerti nggak? Gitu kira-kira ya. Kita bisa mengerti nggak, understand nggak, mengerti apa yang disampaikan. Nah, tapi di sini ini adalah fokusnya adalah mengerti tentang siapa, mengerti tentang Yesus Kristus Tuhan. Ya, yang banyak orang berkatakan itu cuma nabi, manusia biasa, kok kalian menyembah manusia. Nah, ini saudaraku, disinilah kita mau tahu ya. So, ini tugas kita bersama, saudaraku, untuk mengerti kebenaran. Ya, thank you so much ya. Saya lanjut, sahabat-sahabat. Nah, teman-teman sekalian, perhatikan gambar ini. Gambar ini sangat penting banget
Ya, nah teman-teman yang di TikTok bisa lihat juga sebentar, saya anukan alihkan ke situ ya teman-teman. Nah ini ya gambarnya ya teman-teman. Nah ya itu ya teman-teman ya, bisa ya lihat sepintas lah ya. Perhatikan baik-baik gambar ini teman-teman sekalian. Kita harus tahu bahwa perjanjian lama itu adalah bayang-bayang teman-teman. Yang penting adalah kita mengetahui sebelum salib. Sebelum salib ya, sebenarnya itu sebetulnya disebut perjanjian lama. Tapi setelah salib kita masuk ke arah perjanjian yang baru. Nah, perjanjian yang lama, saudara, itu disebut bayang-bayang. Nah, makanya saya gambarkan di situ. Di bawah salib itu lihat saudaraku, saya tulis zaman akhir. Nah, mengertikah kita zaman akhir? Nah, saudaraku, mohon maaf saudaraku, saya banyak mendengar orang berkata zaman akhir itu sama dengan akhir zaman. Gitu ya, teman-teman. Nah, zaman akhir adalah ya di sini zaman akhir ini adalah zaman di mana sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah dipilih ya, tapi oleh karena orang zaman itu yaitu orang bangsa Yahudi, ahli-ahli Taurat, para imam di zaman itu, maka Yesus turun ke bumi. Nah, waktu Yesus lahir turun di bumi, nah maka di Ibrani 1 ayat 1 dan 2 sebelumnya Tuhan berbicara lewat para nabi-nabi, tapi di zaman akhir Tuhan langsung mengirim atau menurunkan Yesus untuk langsung berbicara kepada manusia-manusia di zaman itu. Nah, itulah zaman akhir. Dan bahkan dikatakan di Ibrani 9 ya sahabat-sahabat sekalian, Ibrani 9 ayat 26, di situ Yesus mati di salib menebus dosa orang. Nah, waktu dia mati di salib itu adalah zaman akhir, teman-teman sekalian. So, teman-teman kita harus menangkap konteksnya. Saya berkata jujur kepada teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di TikTok. Saya puluhan tahun jadi jemaat, sahabat-sahabat sekalian. Puluhan tahun saya jadi jemaat. Tapi saya tidak pernah diberitahukan bahwa waktu Yesus turun ke bumi sampai dia mati di salib itu disebut zaman akhir. Nah, ini. Nah, mengertikah saudara? Ini adalah bercerita tentang full gospel ya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian yang baru. Sampai kitab Wahyu, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, teman-teman sekalian. So, ini penting sekali saudaraku, apakah kita mengerti. Nah, kemudian setelah salib saudaraku, ya kita lihat ada tabir bait Allah terbelah, ya. Kemudian waktu Yesus dikubur, kemudian dia bangkit dalam roh menurut roh. Ingat loh, Yesus bangkit menurut roh karena Yesus dikandung dari Roh Kudus. Sahabat-sahabat sekalian, harus paham, Yesus tidak sama dengan manusia kita-kita ini. Kalau Yesus dikatakan manusia 100%, mohon maaf menurut saya kurang tepat. Karena kalau dia manusia 100%, dia hasil hubungan seks, hubungan biologis antara pria dan wanita. Yesus tidak demikian, saudaraku. Yesus bukan hasil hubungan biologis antara pria dan wanita. Tidak. No, no, no. Yesus dikandung dari Roh Kudus. Nah, ini kita harus mengerti nih. Yesus dikandung dari Roh Kudus, baru lahirlah yang disebut turunlah, namanya mengambil. Jadi Roh Kudus itu mengambil rupa manusia. Namanya Yesus Kristus. Maka disebut darahnya kudus, teman-teman sekalian. Darah Yesus itu kudus. Kenapa? Karena dia dari Roh Kudus. Bukan daging manusia biasa. Makanya waktu dia bangkit, tubuhnya nggak ada. Karena tubuhnya asalnya dari Roh Kudus, sahabat-sahabat sekalian. Bukan tubuh daging biasa, maka darahnya kudus. Nangkap ya teman-teman sekalian. Jadi waktu dia menampakkan diri kepada banyak orang. Apa arti menampakkan diri? Karena dia tidak nampak.
Maka kalau dibaca ya, nanti dibaca di Kisah 1 ayat 3, dia sengaja menunjukkan dirinya dengan berbagai macam cara selama 40 hari. Dia menampakkan diri supaya apa? Memperlihatkan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Tuhan yang hidup, teman-teman sekalian. Bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan, Allah, Sang Bapa yang hidup. Nah, ini penting sekali, teman-teman sekalian. Jadi dia hidup, maka dia menampakkan diri. Arti kata menampakkan diri adalah dia tidak nampak sebenarnya, teman-teman. Maka karena murid-muridnya waktu itu tergoncang, ya, mereka kehilangan pegangan, maka Yesus menampakkan diri. Dia bisa tembus tembok, ya, teman-teman sekalian. Dia bisa makan ikan segala, jangan heran. Karena Tuhan juga di kitab Kejadian 18 ayat 1 sampai sekian, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan dia makan daging sapi segala. Jadi jangan heran, itulah namanya kuasa Tuhan, saudaraku. Ya. Nah, kemudian saudaraku, hal yang penting lagi yang tidak dipahami banyak orang yang saya tidak dapatkan puluhan tahun selama saya di gereja adalah diceritakan masa transisi antara salib sampai kepada kehancuran bait suci Allah, yaitu di situ ada masa transisi 40 tahun, satu generasi. Maka dikatakan di Matius 24 ayat 34, sebelum angkatan ini berlalu, kesudahannya terjadi. Ya, sebelum angkatan ini berlalu, satu angkatan itu 40 years, 40 tahun, teman-teman. Maka 30 tambah 40 terjadilah tahun 70 Masehi, kehancuran bait suci Allah sesuai dengan Matius 24. Tema besarnya khotbah akhir zaman. Markus 13 temanya khotbah akhir zaman, bait Allah akan diruntuhkan. Kenapa disebut akan diruntuhkan, sahabat-sahabat sekalian? Karena Yesus berbicara di tahun 30 Masehi, ya. 30 Masehi. Jadi dia berkata akan. Maka 40 tahun kemudian satu generasi, maka genaplah terjadi di tahun 70, runtuhlah bait suci Allah, itulah akhir zaman. Akhir dari zaman praktek-praktek penyembelihan korban binatang. Karena ikatan perjanjian telah disahkan oleh darah Kristus di kayu salib ini, teman-teman. Jadi ikatan perjanjian antara manusia dengan Tuhan sudah disahkan oleh darah Kristus di kayu salib. Maka yang dengan darah binatang yang terjadi di bait suci Allah harus didestroy. Harus di zamannya diakhiri. Nggak boleh lagi motong binatang-binatang untuk penebusan dosa. Tidak boleh. Maka diakhirilah zamannya. Itulah akhir zaman. Akhir dari zaman korban penebusan dosa melalui darah binatang. Akhir dari zaman paradigma manusia berpikir Tuhan ada di ruang Maha Kudus. Nggak ada lagi. Maka di 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, Tuhan sendiri turun dari sorga. Nah, itulah seakan-akan Tuhan turun dari ruang Maha Kudus itu, Maha Suci itu, turun kepada kita sebagai jemaatnya. Kitalah tubuhnya. Kita bait suci yang baru. Orang-orang di zaman itu, di tahun 70 itu, mereka yang tidak mati, mereka yang tidak binasa, waktu bait Allah hancur karena mereka lari. Mereka lah imamat rajani yang pertama. Mereka lah yang telah menjadi bait suci Allah di dalam roh, sahabat-sahabat sekalian. Bukan bait suci yang akan didirikan oleh bangsa Yahudi, bait suci ketiga. No, itu silakan, tapi itu tidak masuk dalam hitungan Tuhan. Yang masuk dalam hitungan Tuhan adalah kita sebagai bait suci bukan dibuat dari batu, tapi dibuat sendiri oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Kitalah Yerusalem baru itu yang diciptakan dari sorga. Karena kita diciptakan dalam Kristus. Efesus 2 ayat 10 katakan, kamu buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus. Jadi saudara dan saya manusia baru kita. Identitas kita. Manusia ilahi kita itu diciptakan di dalam Kristus, saudaraku. Waktu Kristus bangkit, kita pun bangkit. Kita lahir di dalam Dia menjadi manusia baru. Jadi saudara, setelah salib, setelah Kristus bangkit,
kita berbicara manusia baru yang kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus, artinya Tuhan sudah menyatu dengan umatnya. Ya, Tuhan menyatu dengan umatnya. Maka Ibrani 9 ayat 28 berkata, saudaraku, Yesus hanya satu kali turun dalam wujud manusia untuk penebusan dosa banyak orang. But the second time, kali kedua, ia akan datang. Bukan untuk menebus dosa, tapi menganugerahkan keselamatan bagi yang menantikan dia. Artinya apa? Kedatangan Kristus itu secara progresif kepada setiap orang. Siapa yang buka hati, dia masuk. Sesuai dengan Wahyu 3 ayat 20. Ya, aku ketuk pintu. Kalau engkau buka pintu, ada orang buka pintu hatinya, maka dia masuk dan makan bersama dia. Bersatu, maksudnya gitu. Saudara, ini. Maka kedatangan Kristus kepada setiap orang tuh beda-beda waktunya, saudaraku. Jadi kepada anak cucu kita, manakala anak cucu kita buka hati, terima Yesus, maka dia bersatu dengan Kristus. Kristus yang mana? Kristus Allah yang roh, bukan yang bentuknya manusia yang berjalan di atas air. Bukan, teman-teman. Bukan. Nah, inilah keruntuhan bait suci Allah, inilah akhir zaman. Ini secara de facto ya, secara de jure sebetulnya sudah digenapi hukum Taurat di kayu salib. Tetapi secara de facto digenapi fakta ya, supaya tidak bisa dilakukan lagi hukum Taurat itu, yaitu terutama penyembelihan korban binatang, maka secara de facto dihancurkanlah tahun 70 Masehi, sehingga inilah yang dikatakan di kitab Ibrani 9 ayat 8, Roh Kudus mengingatkan bahwa ke tempat yang kudus itu belum terbuka, yaitu orang-orang percaya telah menjadi bait suci Allah dalam roh, belum dimengerti oleh banyak orang. Kalau bait suci Allah, kemah yang pertama ini masih berdiri. Kalau bait suci Allah masih berdiri di kota Yerusalem, maka mereka tidak sadar, tidak mengerti, ya, tidak tersadarkan bahwa mereka telah menjadi bait suci Allah dalam roh, yang relasinya dalam roh dan kebenaran. Dahsyat sekali ya saudaraku, di mana inilah dikatakan di 2 Korintus 4 ayat 18. Kami tidak memperhatikan hal-hal yang terlihat dengan mata, kasat mata, karena hal yang terlihat dengan kasat mata itu sifatnya sementara. Tapi kami fokus kepada hal-hal yang tidak terlihat. Karena hal-hal yang tidak terlihat yaitu hal-hal yang spiritual, hal-hal yang rohani, itulah yang kekal. Karena Allah itu roh, Kristus itu adalah Allah yang roh. Bahkan Kristus Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Teman-teman sekalian, perkataan Kristus adalah roh. Saudara pun dan saya, kita harus mengerti bahwa kita telah menjadi manusia roh yang hidup di dalam Kristus Allah yang roh. Di mana jiwa saudara telah menyatu dengan roh itu. Ya, 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jadi saudara dan saya, kita telah menjadi satu roh dengan Kristus. Apa yang lagi kita takutkan dalam hidup, saudara? Saudara, kita semua sebagai tubuhnya, sebagai mempelainya, sebagai gerejanya telah bersatu dengan Kristus Allah yang roh. Ada amin, saudaraku. Dahsyat ya, dahsyat. Luar biasa. Maka relasi kita harus menyembah dia. Harus memiliki relasi dalam roh dan kebenaran. Ya, luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Ya, ingat jiwa saudara dan saya yang diselamatkan ya. Lanjut. 3. Apakah Kristus Yesus dimengerti oleh banyak orang? Nah, saudaraku yang terkasih. Ingat, bangsa Yahudi sendiri pun, ya bangsa Yahudi yang katanya orang pintar, pun tidak mengerti siapa Yesus. Termasuk Yudas Iskariot tidak mengerti siapa Yesus Kristus. Sebab Yudas Iskariot punya agenda ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Ya, sebagai raja. Wah, ini raja Israel. Dia ingin secara fisik, teman-teman sekalian. Jadi bangsa Yahudi pun tidak mengerti. Termasuk Nikodemus, ahli agama Yahudi. Tidak mengerti tentang dilahirkan kembali. Bayangkan saudara. Makanya kita heran kalau banyak
para mualaf itu menyerang Alkitab. Dia tidak mengerti. Ya, bangsa Yahudi aja tidak mengerti tentang Yesus Kristus sebagai Sang Mesias, sebagai Sang Tuhan, nggak mengerti, teman-teman. Jadi kalau sekarang banyak orang nggak mengerti, ya wajar karena pikirannya belum dibukakan. Nah, sesuai dengan ini, Lukas 24 ayat 44. Yesus berkata di Lukas 24 ayat 44, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, semasa aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu murid-muridnya zaman itu, di tahun 30-an Masehi, bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku, tentang Yesus Kristus, yaitu apa? Dalam kitab Musa, Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur, atau disebut orang Muslim ada kitab Zabur. Semua yang tertulis harus digenapi waktu Yesus masih bersama muridnya, waktu itu sebelum dia terangkat ke surga. Nah, murid-muridnya pun tidak ngerti, saudaraku. Maka ayat 45, lalu ia, Kristus, membuka pikiran mereka. Nah, ini memberi pengertian. Artinya apa? Membuka pikiran murid-muridnya, memberi pengertian. Sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudaraku, dahsyat nggak? Nah, kalau banyak orang di luar sana menyerang kita, menyerang iman percaya kita. Sorry to say, katakan bro. Sorry ya bro, Anda tidak mengerti sebenarnya. Nah, kita lihat yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini para mualaf ini. Mengapa dengan mereka yang mendebat kita? Kenapa anak-anak Tuhan sering didebat? Baik di YouTube, di TikTok, dan di mana-mana. Di media sosial. Ya, para mualaf terutama. Ya, mualaf ini adalah orang Kristen yang pindah agama, pindah kepercayaan, saudara. Mengapa mereka pindah, saudaraku? Karena mereka tidak mengerti, saudaraku. Kalau mereka mengerti, mereka tidak akan pernah jadi mualaf. Nah, itulah saudaraku. Walaupun mereka mau baca itu buku berkali-kali, baca banyak buku, baca Alkitab, baca macam-macam. Kalau mereka tidak minta hikmat, tidak minta dibukakan pikirannya oleh Tuhan, saudara, dengan pengertiannya sendiri, ya, apalagi dengan perspektifnya mereka, maka ya ini, kalau kita semua orang baca Alkitab secara literal murni, teman-teman, ada yang bisa dibaca literal, ada yang tidak bisa dibaca literal karena banyak bahasa-bahasa sastra, banyak bahasa-bahasa simbolik yang harus dimengerti dari perspektif Yahudi, teman-teman sekalian. Apa itu? Jadi bukan dari perspektif pemahaman mereka. Maka apa? Tidak nyambung, saudara. Jadi para mualaf tidak mengerti, bahkan tidak nyambung. Ya, banyak orang di luar sana tidak nyambung. Ya. Jadi saudaraku, mari kita yang sadar, kita yang apa namanya, yang kita yang benar ini, ya, yang mengetahui kebenaran, ya kita harus memaklumi mereka. Karena mereka bermaksud menyerang. Mereka bermaksud menjatuhkan iman percaya anak-anak Tuhan. Jadi kita harus memaklumi. Ya nggak ada masalah. Tapi kita harus bisa memberi kebenaran. Memberitahukan kebenaran itu, saudaraku. Ya, sesungguhnya ya mereka tidak mengerti esensi isi Alkitab. Dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mereka tidak mengerti esensinya, benang merahnya, sehingga mereka menyerang-nyerang bahwa Yesus itu cuma seorang manusia. Orang Kristen menyembah manusia. Bukan, tidak. Kita menyembah Allah yang roh. Nah, karena kita tahu di Yesaya 9 ayat 6, telah dibagi kita seorang anak, telah diberikan kepada kita seorang putra, yang di bahunya ada lambang pemerintahan dan namanya disebut ya apa? Penasihat ajaib, yaitu Roh Kudus. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ada 4 sebutan, sobat-sobat. Tapi satu pribadi ya. Nah, mari kita sama-sama doakan mereka.
agar apa? Agar Tuhan membuka pikiran mereka, saudaraku, ya. Agar Tuhan apa? Membuka pikiran mereka. Nah, sesama anak bangsa, mari kita memiliki hati pengertian. Kita ada hidup di negara Pancasila, ya, Pancasila. Sesama anak bangsa, mari kita tetap membangun persahabatan dengan saudara-saudara yang beda keyakinan. Apapun agama mereka, apapun suku bangsa mereka, kita bersahabat. Di dalam Tuhan sebenarnya kita itu satu. Baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Baik orang merdeka, baik bukan orang merdeka. Baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya telah diciptakan menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Hanya saja banyak orang tidak mengerti. That's why our job, our task, tugas saudara dan sayalah yang memberitakan supaya setiap orang di luar sana, baik orang Kristen maupun di luar orang Kristen, supaya mereka supaya mereka dibukakan, supaya mereka bisa mengerti, memiliki pengertian yang benar tentang siapa itu Yesus Kristus Tuhan. Ada amin saudaraku? Ada amin? Ya, mari kita bangun. Ya, marilah kita menjadi kesaksian, menjadi teladan, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kemanapun saudara pergi dan dimanapun saudara berdiri. Ya, di tempat tugas saudara, di komunitas saudara, bagi NKRI maupun bagi bangsa-bangsa. Ya, teman-teman sekalian. Terima kasih atensinya saudaraku. Ingat masih bersambung kepada video berikutnya. Terima kasih. See you.